Nah, di sini yang pertama ada pengertian. Konflik antar suku adalah masalah serius yang terjadi dalam sejarah negara ini. Indonesia merupakan negara dengan beragam suku, budaya, dan agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia hidup dalam harmoni dan toleransi, terkadang terjadi konflik antar suku yang dapat memicu ketegangan maupun kekerasan yang terjadi. Lalu, konflik antar suku seringkali dipicu oleh faktor-faktor seperti persaingan ekonomi, perbedaan budaya, ketidakadilan sosial, dan politik identitas. Untuk mengatasi konflik ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, antara lain memperkuat hukum dan keamanan, mempromosikan dialog antar suku, serta meningkatkan pemahaman dan toleransi antar suku. Beberapa konflik antar suku yang terjadi di Indonesia, antara lain seperti konflik antar suku Dayak dan Madura di Kalimantan Barat, konflik antar suku Aceh dan suku Jawa yang terjadi di Aceh, serta konflik antar suku Papua dan non-Papua yang terjadi di Papua. Selanjutnya ada beberapa contoh konflik antar suku di Indonesia, antara lain 1. Konflik Sampit. Konflik Sampit Kalimantan Tengah terjadi pada 2001. Konflik antara etnis tersebut berawal dari berontakan antara warga suku Dayak dan suku Madura pada tanggal 18 Februari 2001. Konflik tersebut meluas ke Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk ke ibu kota, yaitu Palangkaraya. Pada konflik tersebut, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Sampit. Tercatat ada sekitar 469 orang yang meninggal pada konflik tersebut dan sebanyak 108.000 orang yang harus mengungsi. Konflik Sambas. Konflik antara suku Melayu dan suku Dayak di Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1999. Konflik ini dipicu oleh perbedaan politik dan ekonomi serta sengketa tanah antara kedua kelompok. Konflik antara suku di Indonesia dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain. Beberapa faktor yang meliputi primordialisme, penyebaran isu hoaks, kesenjangan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan perbedaan pendapat atau keyakinan. Selain itu, persaingan atas sumber daya alam, perbedaan agama, politik identitas, ketidakadilan ekonomi, dan perbedaan tradisi budaya juga menjadi pemicu konflik antar suku. Selanjutnya adalah dampak konflik antar suku. Yang pertama, menimbulkan hilangnya rasa aman. Masyarakat yang tinggal di kawasan konflik akan selalu dihantui ketakutan apabila konflik kembali muncul. Yang kedua, hilangnya persatuan bangsa. Dengan konflik antar suku tersebut, maka persatuan bangsa akan hilang karena masing-masing pihak enggan untuk diajak bersatu. Yang ketiga, rusaknya tata kehidupan. Konflik membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk bekerja, mencari nafkah, atau mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Nah, yang selanjutnya ada cara mencegah konflik antar suku. Yang pertama ada pendidikan dan kesabaran, yang kedua membangun kesabaran identitas bersama, yang ketiga dialog antar suku, yang keempat memperdaya masyarakat, yang kelima keadilan sosial dan ekonomi, yang keenam pembangunan kependidikan, yang ketujuh pembangunan kesadaran toleransi, dan yang terakhir ada tanggung jawab bersama.